Oke, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan modul 8 dan modul 9 yang adalah modul terakhir dari serangkaian modul-modul yang harus kita selesaikan untuk mata kuliah pemasaran strategik, yaitu modul 8 dan modul 9 ya. Oke, kita berada di sini di tahap terakhir ya, strategi pemasaran untuk berbagai situasi dan implementasi serta pengendalian strategi pemasaran. Oke, jadi modul 8 ini ada 4 hal yang ada 4 strategi begitu ya, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah strategi pemasaran untuk pasar baru, strategi pemasaran untuk pasar yang sedang bertumbuh. Yang ketiga adalah strategi pada pasar yang telah dewasa. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran pada pasar yang menurun. Nah, sebetulnya strategi-strategi yang ada itu berdasarkan satu level atau tahap yang kita sebut product life cycle stages gitu ya, atau tahap-tahap siklus produk maaf. Nah, seperti yang di grafik ini tunjukkan, jadi tahap produk itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap introduction, pengenalan, tahap growth atau bertumbuh, dan yang ketiga adalah tahap maturity, kedewasaan, serta tahap decline. Nah, setiap tahap ini kemudian mendeterminasi atau menentukan strategi pemasaran semacam apa. Nah, kita coba lihat yang bagian introduction ini. Kita lihat ya, di kurva ini ditunjukkan profitnya di bawah angka 0. Artinya apa? Artinya perusahaan pada tahap ini mengalami kerugian. Mungkin kerugian ini terkait dengan biaya promosi atau biaya pengembangan produk. Nah, pada tahap ini perusahaan merugi. Nah, kemudian strategi pasar semacam apa yang tepat, nah nanti akan kita bahas. Demikian juga pada tahap growth ini, pertumbuhan, kita lihat kurvanya, profitnya mulai naik, menanjak ke atas ya. Nah pada tahap maturity ini, profitnya mentok ini di angka ini ya, mature, sudah mentok ini di sini. Nah, pada satu titik profitnya akan turun ya. Nah, kita memasuki tahap decline. Nah, pada setiap tahap ini kemudian akan merepresentasi strategi pemasaran apa yang tepat. Ya, kita akan masuk tahap yang pertama, yaitu strategi pemasaran untuk pasar baru, yaitu di tahap pengenalan atau introduction itu. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah seberapa baru produk kita. Yang kedua adalah mana yang baik, masuk pertama pada pasar baru ataukah masuk belakangan, atau istilahnya apakah kita mau menjadi first entry atau late entry atau second entry gitu ya. Nah, setiap pertimbangan ini nanti akan menentukan strategi apa yang mau kita ambil. Kita akan lihat yang pertama, seberapa baru produk baru kita. Itu menurut ahli sebut saja Hamilton gitu ya, membagi produk baru ke dalam 6 golongan, yaitu produk yang baru sama sekali, it's very 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 new begitu ya. Kemudian lini baru, produk baru. Kemudian tambahan pada lini produk yang sudah ada. Yang keempat, peningkatan atau revisi produk saat ini. Yang kelima, repositioning. Yang keenam, penurunan biaya. Kita akan coba jelaskan satu persatu untuk produk yang sama sekali baru. Jadi ini sebuah inovasi sejati yang sama sekali baru bagi perusahaan dan menciptakan pasar yang baru. Apa ya? Oh ya, saya ingat dulu ya, waktu saya masih SD itu ada produk yang sama sekali baru, permainan namanya Tamagotchi.
itu satu produk yang inovatif gitu ya. Itu salah satunya yang boleh dikatakan termasuk dalam kategori ini. Kemudian yang kedua adalah lini produk baru. Kategori produk yang baru bagi perusahaan tetapi tidak bagi pasar sasaran, karena produk sejenis sudah ada. Oh, ini gampang sekali kita cari contohnya ya. Misalnya misalnya tablet, begitu saja ya. Misalnya produk tablet terbaru saat ini apa ya? Yang sedang ngetren itu iPad 2 ya, iPad 2 itu. Nah, kita lihat sebetulnya iPad atau produk tablet itu kan sudah ada. Nah, Apple coba memproduksi produk yang tapi di kasus ini perusahaan baru bagi perusahaan Apple. Sebetulnya tablet itu bukan produk baru ya. Mungkin bisa kita cari contoh lain. Jadi perusahaan itu meluncurkan produk baru bagi dia tapi bukan untuk pasar atau kompetitor lain. Oke, nanti kita sama-sama pikirkan ya. Yang ketiga adalah tambahan pada produk yang sudah ada. Maksudnya apa? Item-item baru yang melengkapi lini produk yang sudah ada. Item-item tersebut bisa baru bagi perusahaan dan konsumen, dan juga berpotensi memperluas segmen pasar lini baru. Ini mungkin semacam itu ya, pengembangan produk. Jadi misalnya Teh Sostro, begitu aja lah ya. Teh Sostro itu kan mencoba memproduksi teh yang fruity itu ya, mempunyai rasa. Nah, itu juga termasuk kita boleh katakan tambahan pada lini produk yang sudah ada. Jadi itu teh diberi tambahan perasa buah-buahan gitu ya, fruity itu contohnya. Nah, yang keempat adalah peningkatan atau revisi produk saat ini. Contoh gampangnya misal ya itu tadi iPad 1 Apple meluncurkan iPad 2. Ini kan salah satu bentuk peningkatan gitu ya, peningkatan atau revisi produk saat ini. Jadi yang saya tahu perbedaan iPad 1 dan iPad 2 itu salah satunya untuk sudah iPad 3 ya sepertinya ya. Anyway, jadi perubahan atau peningkatannya itu di softwarenya ya, di operation systemnya menggunakan yang lebih bagus, OS-nya lebih bagus, lebih tinggi. Kemudian yang kelima adalah repositioning. Produk-produk saat ini yang diasosiasikan dengan aplikasi baru, dengan segmen pasar yang baru pula. Jadi sebuah produk yang sebetulnya sudah ada, tetapi coba ditawarkan untuk segmen yang lain. Nih, saya ada contohnya, ini Vaseline lotion for men. Nah, itu sebetulnya Vaseline itu kan produk untuk wanita ya awalnya dulu ya. Nah, kemudian ini coba merepositioning dengan meluncurkan produk Vaseline untuk for men, untuk laki-laki. Jadi Vaseline ini mencoba membuka satu segmen pasar baru, coba memasuki segmen pasar baru yaitu segmen laki-laki. Nah, itu repositioning. Kemudian yang berikutnya adalah penurunan harga. Jadi modifikasi produk yang memberikan kinerja yang sama tetapi biayanya lebih rendah, harganya dikurangi gitu ya. Ada beberapa produk yang seperti itu kan yang kita lihat, awalnya harganya misal 10.000 diturunkan jadi 8.000. Nah, semacam ini boleh dikatakan produk yang menggunakan strategi penurunan biaya gitu ya. Itu beberapa macam produk, golongan produk atau tipe produk menurut Hamilton dan kawan-kawan. Nah, kita masuk sebelumnya ini ya, pengembangan produk new to the world membutuhkan biaya besar. Ya betul ya, karena perlu biaya research, biaya survei juga ya, apakah kemudian ini juga tidak menjamin ya produk ini akan laku. Ada kan beberapa produk yang sebetulnya inovatif tapi tidak laku. Nah, ini juga akan memberikan sumbangan